Haleluya. Shalom aleihim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Saya juga menyapa saudara-saudara sekalian dari rumah. Ya, sahabat Shalom. Shalom aleihim. Bapak Yahweh memberkati. Selamat mengikuti ibadah melalui Zoom. Baik saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matius atau kitab Matius pasal ke-10. Ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-31. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang lo pahat atau jangan takut. Matius pasal ke-10 ayat 26 sampai dengan yang ke-31. Saya bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik ayat ini. Oleh karena itu, janganlah kamu takut akan mereka, sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang kamu dengar dengan telinga, beritakanlah di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seasarion? Bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu. Dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Kita baca ayat 31 saudara. Nanti kata kamu kita ganti dengan aku ya. Kita baca Alef Bet Gimel. Oleh karena itu janganlah aku takut. Aku lebih berharga daripada burung pipit. Amin. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik di sini saudara. Di sini ada satu makhluk yang disebut oleh Yesua, dan makhluk ini juga pernah disebut oleh Yesua sebagai pembanding atas pemeliharaannya. Ketika Yesua itu berbicara soal kekhawatiran, sekali lagi saya ulangi, saudara perhatikan baik-baik. Saya mau tanya nanti makhluk apa itu? Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, kita bisa melihat di sini. Ini ada satu makhluk yang disebut oleh Yesua. Dan makhluk ini juga pernah disebut oleh Yesua, tapi sebagai pembanding atas pemeliharaannya untuk kehidupan kita. Ketika Yesua waktu itu berbicara soal kekhawatiran. Kira-kira makhluk apa itu saudara? Burung, betul sekali. Burung dijadikan pembanding itu karena burung yang ada di udara. Dia tidak pernah menabur bibit makanannya. Tetapi kita bisa melihat sekalipun burung itu tidak pernah menabur bibit makanannya, tapi burung itu selalu makan dan dia tidak pernah kekurangan. Nah ini artinya burung itu dipelihara oleh Bapa Yahweh soal makanannya. Dan Yesua saudara, kalau kita perhatikan, dia juga kembali mengangkat sebuah pertanyaan yang sama. Jadi dia tidak hanya membawa satu makhluk yang sama ketika dia bicara tentang kekhawatiran dan ketika dia bicara tentang ketakutan. Yesua itu tidak hanya membawa satu makhluk yang sama yang kita sudah ketahui, dan makhluk itu adalah burung. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, Yesua itu juga mengangkat sebuah pertanyaan yang sama ketika dia bicara soal kekhawatiran. Yesua bertanya apa saudara? Dia bertanya dengan satu pertanyaan yang sama yang dikatakan janganlah kamu takut kepada siapapun, dan kalau kita itu lebih berharga dari seekor burung. Di sini sebenarnya Yesua itu sedang memberitahu untuk apa kita khawatir dan tentunya untuk apa kita itu takut.
Dalam perikop ini saudara, lebih spesifik, Yesua itu menyebut supaya kita jangan pernah takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Elohim atau takutlah kepada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang kita baca ini tadi, di situ ada kalimat, janganlah kamu takut terhadap siapapun yang tidak punya kuasa untuk membunuh jiwa, tapi hanya punya kuasa untuk membunuh apa? Tubuh. Nah, ini artinya Yesua itu sedang memberitahu, janganlah takut kepada siapapun, tapi takutlah hanya kepada Bapa Yahweh atau kepada Tuhan. Karena manusia siapapun itu tidak punya kuasa untuk membunuh jiwa kita. Tetapi manusia, kalaupun manusia itu membunuh orang, dia hanya punya kuasa membunuh raganya atau fisiknya. Tapi apakah ketika orang itu dibunuh oleh orang lain, kemudian jiwanya itu juga ikut mati? Oh tidak, saudara. Ya, jangan saudara salah. Ketika ada seseorang yang membunuh orang lain dan dia mati, asal saudara tahu, jiwa dari orang tersebut itu tidak ikut mati. Karena Bapak Yahweh sudah memberitahu bahwa manusia itu tidak punya kuasa untuk membunuh jiwa, tapi hanya punya kuasa membunuh tubuh. Yang mati hanya tubuhnya, tapi jiwanya itu tetap miliknya Bapak Yahweh, saudara. Nah, kalau kita sudah diberitahu bahwa kita itu tidak boleh takut kepada siapapun selain kepada Tuhan, lalu sebetulnya siapa dan apa saja yang tidak boleh kita takuti di dunia ini? Yang pertama, saudara, yang tidak boleh kita takuti di dunia ini, jelas kepada setan dan kuasa kegelapan. Kita buka Kitab Lukas pasal ke-10 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Di situ dikatakan, dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam namamu. Dan Yesua berkata kepada mereka, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh. Dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Perhatikan itu baik-baik. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam Sefer HaHayim atau kitab kehidupan yang ada di dalam Syamayim. Di sini saudara, sebetulnya Yesua, kalau kita perhatikan, Yesua itu sedang menyampaikan dua hal yang penting. Yang pertama, dia sedang memberitahu kita bahwa kita tidak boleh takut dengan setan dan kuasa kegelapan. Karena seperti yang Yesua katakan, sebetulnya setan dan kuasa kegelapan itu juga sama seperti manusia yang tidak diberi kuasa untuk melukai atau mengambil jiwa manusia. Buktinya siapa? Buktinya adalah Iyop atau Ayub. Waktu itu memang setan itu diizinkan mencobai Iyop atau Ayub. Tetapi setan tidak pernah diizinkan untuk menjamah jiwanya Iyop atau Ayub. Di sini saudara, saya juga perlu memberitahu satu hal. Bahwa ketika Bapak Yahweh itu mengizinkan setan mencobai Ayub, itu bukan sebuah konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Saya harus menjelaskan ini karena pernah ada orang yang mengatakan bahwa ketika Ayub itu dicobai oleh setan, itu sebetulnya konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Tapi dengan tegas saya katakan itu salah. Karena apa, saudara? Konspirasi itu artinya apa? Saudara ngerti artinya konspirasi tidak?
Konspirasi itu artinya kesepakatan. Dan orang kalau sepakat berarti setuju atau tidak? Setuju. Sekarang coba renungkan. Kira-kira mungkin enggak Bapak Yahweh itu sepakat atau setuju dengan setan? Mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Jadi kalau orang mengatakan itu sebetulnya kasusnya Ayub itu konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan, itu tidak benar. Ya, karena Bapak Yahweh itu tidak pernah membuat satu kesepakatan dengan setan. Jadi ceritanya pada waktu itu Bapak Yahweh itu seperti sedang pamer sama setan. Dia katakan, kamu lihat enggak hambaku Ayub? Kamu tahu Ayub itu hambaku yang setia dan saleh. Lalu setan jawab apa? Iya saja, karena engkau memagari dia. Lalu Bapak Yahweh ngasih tantangan. Istilahnya walaupun tidak tertulis, Bapak Yahweh itu sedang ngomong, oke, aku tidak akan memagari dia, silahkan sekarang kamu uji dia. Ya, kamu cobai dia, silahkan. Nah, akhirnya si setan mencobai Ayub. Dan benar saja saudara, karena pagar perlindungannya Bapak Yahweh sementara, ya saya katakan sementara, itu diambil dari Ayub, maka semua yang ada pada Ayub itu diambil oleh setan, dijamah, diizinkan dulu karena pagar perlindungannya. Ini Bapak Yahweh mau ngetes si Ayubnya secara khusus, diambil semua harta benda dan diambil semua anak istrinya. Nah, setelah diambil diambil anak-anaknya, istrinya enggak, ya. Nah, setelah diambil anak-anaknya dan diambil harta bendanya, saat itu ternyata benar, Ayub tidak meninggalkan Bapak Yahweh. Lalu di situ setan membuktikan bahwa Ayub atau Ayub ini benar-benar orang yang taat dan saleh kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya perlu memberitahu bahwa apa yang terjadi dengan Ayub itu bukan sebuah konspirasi antara Tuhan dengan manusia, tapi memang benar-benar murni bahwa Bapak Yahweh mengizinkan setan untuk mencobai Ayub yang tujuannya itu untuk melihat atau menunjukkan ketaatannya seorang Ayub. Nah, kita kembali ke firman Tuhan, saudara. Jadi yang tidak boleh kita takuti yang pertama itu adalah setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kalau kita itu ketemu setan beneran, mungkin sesaat kita akan terkejut, kita akan kaget. Karena apa? Karena kita belum pernah lihat setan. Kalau saya sih dulu pernah lihat, ya, pada waktu saya kecil, saya pernah lihat di bangunan yang sekarang jadi Scoop es krim itu. Waktu saya main-main dengan tetangga saya yang tinggal di situ, saya main sepur-sepuran begitu. Lalu waktu itu di sini mau ada persekutuan doa. Nah, karena kami masih main-main, disuruh pulang, ayo ikut persekutuan doa. Lah, teman saya ini tak tuntun, tak pegang pundaknya sepur-sepuran gini, ayo pulang ya, aku meh ibadah soalnya. Nah, begitu mau naik ke rumahnya dia, karena modelnya tangganya persis seperti di Kehilat ini. Begitu mau naik ke tangga, rumah itu selalu gelap, saudara. Kalau sudah jam 6 sore, itu lampu depan mesti dimatiin. Lampu dalam itu juga dinyalain yang model 5 watt, yang remang-remang itu. Nah, ketika mau naik ke rumahnya, saya duluan melihat ke atas. Dan begitu saya lihat ke rumahnya, saya lihat dengan jelas dengan mata kepala saya, saudara. Satu sosok itu pakai baju putih, panjang seperti daster gitu, cuman sampai kaki. Lalu wajahnya putih, perempuan, rambutnya panjang, rewok-rewok gitu. Waktu itu dia senyum sama saya. Cuman saya tidak balas senyum, cuman begitu saya lihat, karena saya takut teman saya ini ketakutan, tak balik ke. Balik mana, sepur-sepuran pisan mana, saya bilang gitu. Ya, tak ajak kembali lagi, sambil saya ngelihat ke sini. Nah, pada saat saya ngelihat ke dia gini, senyum dia, setannya, saudara. Terus tak ajak muter lagi sampai depan Kehilat, balik,
ternyata sudah tidak ada. Nah saudara, tapi waktu itu sama sekali tidak ada rasa ketakutan, hanya berpikir, iki setan ya, kayak gini ini. Saya berpikir begitu saudara. Nah, mungkin saudara, bagi kita yang belum pernah melihat setan, mungkin sesaat kita akan kaget ketika kita melihat setan. Tapi ingat, ketika kita terkejut, di situ jangan sampai kita itu jadi kalah sama setan, terus lari tunggang langgang ketakutan. Pokok pikiran kita itu harus selalu diset atau diatur, bahwa makhluk yang satu ini tidak pernah bisa atau tidak punya otoritas untuk melukai aku. Ya, jadi kalau saudara ketemu setan mungkin kaget, itu wajar, karena tidak pernah lihat toh. Begitu lihat kaget jenggirat itu wajar. Tapi yang pasti ketika kita berjumpa dengan setan, segera pikiran kita itu diset, diatur. Makhluk yang satu ini, dia tidak bisa melukai aku. Amin. Ya, mungkin ada yang bertanya saudara, Pak, kok saya pernah dengar satu cerita, dan mungkin kita melihat sendiri, ada orang yang bergulat dengan setan, dan akhirnya orang itu kalah sama setan, bahkan orang itu mati. Bagaimana ini? Katanya setan itu tidak bisa melukai kita. Katanya setan tidak bisa menjamah jiwa kita. Kalau sampai orang itu jiwanya bisa dijamah setan, tidak lain itu karena tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari setan di dalam orang tersebut. Saudara paham? Ya, mungkin kita pernah melihat, entah itu di sinetron atau di dalam tayangan-tayangan yang itu seperti acara-acara klinik itu. Saudara mungkin pernah melihat ada orang gulat sama setan. Dia gulat dengan satu sosok yang tidak kelihatan kasat mata kita, dan ternyata setelah dia bergumul dengan sosok itu, dia jatuh dan dia mati, bahkan dia muntah darah. Kenapa ini? Lah katanya setan tidak bisa menjamah jiwa kita. Kalau sampai setan itu bisa menjamah jiwanya orang itu, tidak lain karena di dalam orang itu tidak ada roh, tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari setan di dalam orang tersebut. Kalau kita, yang ada di dalam kita itu siapa? Rohnya Bapak Yahweh. Dan roh Bapak Yahweh itu bukan roh yang membuat kita takut. Jadi jangan sampai kita itu kalah sama setan dan kuasa kegelapan. Karena roh Bapa Yahweh itu pasti lebih besar dari apapun. Amin. Jadi jangan pernah kita takut dengan setan dan kuasa kegelapan. Dan ini yang pertama yang tidak boleh kita takuti, yaitu setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian yang kedua saudara, masih di ayat ini saudara, kita juga diberitahu bahwa sekalipun kehidupan kita selalu disertai kuasa Bapa Yahweh, kita tidak boleh bangga dengan yang namanya mujizat. Tadi saya memberitahu bahwa kalau sampai ada orang gulat sama setan lalu orangnya kalah dan mati, itu karena tidak ada kuasa atau roh yang lebih tinggi dan lebih besar di dalam orang tersebut. Tapi kalau yang ada di dalam kita rohnya Bapa Yahweh, kalau ada roh Bapa Yahweh di dalam kita, maka kita tidak boleh takut dengan setan. Dia tidak akan bisa menjamah jiwa kita. Tapi saudara, sekalipun kehidupan kita itu selalu disertai kuasa Bapa Yahweh, kita tidak boleh bangga dengan yang namanya mujizat. Karena apa? Karena begitu kita itu bangga dengan mujizat yang kita lakukan di dalam nama Yesua, nanti yang dikhawatirkan lama-lama kita itu akan jadi konsumen mujizat. Tapi kita lupa kalau nama Yesua itu bukan sekedar soal mujizat, tapi nama Yesua itu yang paling penting yang harus kita ketahui. Nama Yesua itu nama yang menyelamatkan. Nah ini yang harus kita pegang.
bukan kita bangga dengan mujizat-mujizat, saudara. Maka di ayat yang ke-20 Yesus katakan apa? Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Nah, kata-kata jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu itu artinya jangan kita bangga dengan mujizat. Karena kalau kita bangga dengan mujizat, nanti lama-lama yang dikhawatirkan kita akan jadi orang tipe konsumen mujizat. Nah, kalau kita sudah jadi orang tipe konsumen mujizat, nanti coba saudara perhatikan, orang-orang yang tipe konsumen mujizat, itu mau ada perhelatan besar dimanapun, ada KKR di gereja A, gereja B, gereja C, sekalipun gereja itu tidak menyembah Tuhan yang benar, dia akan datang. Karena apa? Dia sudah jadi orang tipe konsumen mujizat. Yang dicari itu mujizat-mujizat. Dia tidak puas dengan kehidupannya. Pokok kehidupanku itu harus dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Konsep seperti ini betul. Cuman kalau terus gasro itu yang tidak benar. Gasro di gereja A, gereja B, gereja C yang disembah bukan Bapak Yahweh, yang disembah bukan Tuhan Yesua, tapi dia datang ke tempat itu untuk mencari mujizat. Nah, ini yang tidak benar. Ya, ini karena apa, saudara? Dia tipe orang konsumen mujizat. Jadi dimanapun ada perhelatan besar seperti KKR, ada doa pelepasan, doa kesembuhan, orang itu pasti akan ada di situ, saudara. Nah, ini yang Bapak Yahweh atau Yesua tekankan, bahwa dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Ini yang pertama yang tidak boleh kita takuti di dunia ini. Kemudian siapa yang tidak boleh kita takuti lagi di dunia ini? Yang tidak boleh kita takuti di dunia ini adalah jangan takut dengan Mitsrayim atau Mesir. Siapa Mesir ini? Kenapa kita tidak boleh takut dengan Mesir? Kita buka kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal ke-46 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan, kemudian berangkatlah Israel dan segala miliknya, dan dia tiba di Beersheba, dan dia mempersembahkan korban kepada Elohim ayahnya Yitzhak. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam, dan dia berfirman, Yakub, Yakub, dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mitsrayim, karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Aku akan turun bersamamu ke Mitsrayim, dan aku juga akan sungguh-sungguh membawa engkau kembali. Dan Yusuf akan menaruh tangannya di atas matamu. Siapa Mesir ini, saudara? Kenapa kita tidak boleh takut dengan Mesir? Bisa saya katakan, saudara, waktu itu Mesir adalah satu bangsa yang superpower. Bangsa yang saya katakan kuat, bangsa yang rajanya sangat kejam, dan hanya mengasihi rakyatnya sendiri atau orang Mesir asli. Orang di luar Mesir itu akan dijadikan budak oleh Firaun. Kalau saudara perhatikan, mungkin saudara bertanya, tapi di dalam kitab suci itu ada saudagar-saudagar, bangsawan-bangsawan yang tidak dijadikan budak, padahal mereka bukan orang Mesir asli. Bagaimana itu? Saudagar-saudagar kaya, pedagang-pedagang, bangsawan-bangsawan yang ada di Mesir, yang bukan darah Mesir tapi tidak dijadikan budak, itu karena mereka bisa membayar atau memberikan upeti kepada Firaun. Maka mereka aman, di Mesir hidupnya nyaman. Tapi kalau saudara perhatikan, begitu bangsa Israel itu dikeluarkan Bapak Yahweh dari Mitsrayim, dibawa ke Kanaan, mereka ikut tidak, saudara? Ikut. Di dalam kitab Shemot kalau tidak salah dikatakan bahwa yang keluar dari Mesir ke Kanaan itu tidak hanya orang-orang Israel,
tapi di situ dikatakan ada kata-kata rombongan lain yang ikut bersama-sama dengan orang Israel. Nah, rombongan lain itu siapa? Rombongan lain itu tidak lain adalah para bangsawan, saudagar kaya, dan orang-orang yang terpandang di Mesir, tapi bukan orang asli Mesir atau orang yang bukan darah Mesir. Mereka aman, saudara, ketika ada di Mesir, karena mereka bisa memberikan satu upeti kepada raja. Mereka bisa memberikan pajak kepada raja. Tapi kalau saudara perhatikan, dengan bangsa Israel yang tidak darah Mesir, Firaun menjadikan orang-orang Israel menjadi budak. Nah, kenapa bangsawan ini kok ikut keluar dari Mesir? Orang-orang kaya kok ikut keluar, kenapa? Karena Firaun ngerti, pokok aku itu hanya mengasihi rakyatku sendiri. Ya, orang di luar Mesir tidak boleh ikut campur. Aku hanya mengasihi rakyatku sendiri. Nah, orang bangsawan-bangsawan yang bukan darah Mesir ini, mereka berpikir, waduh, lah ini orang-orang Israel pergi keluar dari Mesir. Kalau kita tidak ikut keluar dari Mesir, Firaun itu bisa menjadikan kita sebagai gantinya orang-orang Israel. Sekalipun kita membayar pajak, sekalipun kita memberikan upeti kepada Firaun. Karena apa? Kita itu bukan orang Mesir asli, darah kita bukan darah Mesir. Kita bisa dikatakan hanya menumpang hidup di Mesir ini. Lah ini kalau kita tidak ikut keluar, budaknya orang Israel ini pergi semua, bisa-bisa kita dijadikan gantinya orang-orang Israel. Jadi apa? Jadi budak. Maka mereka ikut keluar dari Mitsraim atau dari Mesir. Dan itu bisa saudara lihat di dalam kitab Shemot, itu ada kata-kata rombongan lain yang ikut keluar bersama-sama dengan orang Israel. Jadi saudara-saudara sekalian, maka waktu itu Mesir yang saya katakan sebagai satu bangsa yang superpower, bangsa yang kuat, bangsa yang rajanya sangat kejam dan hanya mengasihi rakyatnya sendiri, maka waktu itu Yakub itu sempat keder. Dia sempat ketakutan pada waktu disuruh Bapak Yahweh pergi ke Mesir. Maka di ayat 3 dikatakan, jangan takut pergi ke Mesir karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Bapak Yahweh ngerti, Yakub itu ketakutan. Ada ketakutan di dalam dirinya untuk masuk atau pergi ke Mesir. Nah, karena Bapak Yahweh mendeteksi satu ketakutan di dalam Yakub, Bapak Yahweh ngomong, jangan takut untuk pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar. Nah, tetapi saudara, lebih dalam dari hal ini, Mitsraim atau Mesir ini adalah simbol dari sistem dunia atau cara-cara dunia. Di sini Bapak Yahweh tidak suka cara dunia dalam menyelesaikan masalah. Itu dipakai di dalam kehidupan anak-anaknya. Baik dalam pekerjaan Tuhan atau di dalam bisnis. Nah, ini artinya jangan pernah kita takut untuk tidak menggunakan cara-cara dunia dalam menyelesaikan satu masalah. Kalau di ayat 3 tadi Bapak Yahweh ngomong, jangan takut pergi ke Mesir, Yakov. Itu artinya Tuhan itu juga sedang memberitahu kepada kita, jangan pernah kita takut dengan Mesir. Nah, ini artinya juga jangan pernah kita takut untuk tidak menggunakan cara-cara dunia dalam menyelesaikan masalah. Karena Mesir itu simbol atau gambaran dari sistemnya dunia. Gambaran dari cara-cara dunia. Cara-caranya orang dunia ketika menyelesaikan satu masalah. Nah, kalau ayat 3 tadi dikatakan jangan takut pergi ke Mesir, itu artinya jangan pernah takut juga di dalam kehidupan kita ketika kita menyelesaikan satu masalah. Jangan pernah takut untuk kita tidak pakai cara-cara dunia. Jangan kita berpikir, wah, kalau aku tidak pakai cara-cara dunia, maka urusanku tidak akan kelar-kelar.
urusanku tidak akan beres-beres. Jangan pernah kita takut untuk tidak memakai cara dunia, baik itu ketika kita bekerja di ladang pelayanan atau di dalam pekerjaan sekuler kita. Memang sekarang kita masih ada di dunia ini. Dan ketika ada orang-orang dunia terlibat di dalam pekerjaan kita, mungkin saudara, ketika kita memilih untuk tidak memakai cara-cara dunia, mungkin kita akan ditertawakan. Bahkan mungkin kita akan dimusuhi, atau mungkin kita akan disingkirkan ketika kita tidak mau pakai cara-caranya dunia. Coba saudara perhatikan. Kalau ada satu proyek besar, dan proyek itu saya sebut dengan proyek basah. Dan di dalam proyek basah itu ada orang jujur, saudara. Biasanya tidak lama, orang jujur itu akan disingkirkan. Walaupun saya katakan tidak semua proyek seperti itu. Tetapi sebagian besar seperti itu. Ya, coba saudara perhatikan, ada satu proyek besar. Katakanlah proyek bangun bendungan raksasa. Lalu di situ, di dalam proyek itu ada orang jujur. Saudara perhatikan, tidak lama orang jujur ini mesti dicari atau dibuatkan kesalahan supaya dia bisa disingkirkan. Ya, seolah-olah mereka akan playing the victim, atau mereka akan bermain sebagai korban. Bahwa orang jujur ini ganggu. Padahal orang jujur ini sebenarnya benar. Tapi dengan berbagai cara, kalau mereka merasa diusik, ini kan proyek basah, duitnya banyak. Kalau tidak main ya tidak dapat duit. Tapi begitu di situ ada orang jujur, tidak lama orang jujur ini mesti disingkirkan, saudara. Saudara-saudara sekalian, saya ingat saya punya satu teman. Dia tukang servis keyboard ini, saudara. Jadi kalau keyboard ini rusak, saya selalu panggil orang itu. Nah, teman saya yang tukang servis keyboard ini punya seorang anak yang bekerja di sebuah bank swasta yang ada nama di Indonesia. Dia bekerja di bank itu di kota Semarang ini. Saya sebut dia bukan anak Tuhan. Tapi saudara, begitu dia lihat cara kerja di kantornya itu tidak beres. Banyak yang korupsi. Lalu ketika teman-temannya itu pengen naik jabatan, kemudian caranya model singgol sana, singgol sini, cari muka sana, cari muka sini. Anak dari teman saya ini kemudian dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saudara perhatikan baik-baik. Orang ini bukan anak Tuhan. Yang pertama, dia tidak kenal Bapak Yahweh. Itu yang pertama, perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, dia tidak tahu artinya Mesir tadi itu apa, tidak ngerti. Ya. Kalau ditanya Mesir apa? Jawabannya ya mesti Mesir itu sebuah negara. Tapi artinya Mesir, Mesir itu simbol atau gambaran apa? Anak teman saya tidak ngerti. Tapi dia berusaha menjaga supaya tangannya itu tetap bersih di hadapan Tuhannya. Sekalipun Tuhannya tidak pernah tahu tangannya bersih, tangannya kotor, tangannya curang, Tuhannya tidak ngerti. Ya. Dia bukan anak Tuhan. Dia bukan anak Bapak Yahweh. Dia juga tidak tahu Mesir itu artinya apa, tidak tahu. Tapi kalau kita perhatikan saudara, dia berusaha menjaga supaya tangannya itu ketika bekerja bisa bekerja dengan tangan yang bersih dan jujur di hadapan Tuhannya. Sekalipun Tuhannya tidak pernah tahu. Terus bagaimana dengan kita saudara, anak-anak Bapak Yahweh? Apakah ketika kita tahu ada yang tidak beres di dalam lingkungan pekerjaan kita, kita berani mengambil sikap seperti anak teman saya tadi, saudara? Resign dan cari pekerjaan yang lebih kosher? Atau justru kita tutup mata, pura-pura tidak tahu, dan justru ikut-ikutan main kotor?
Paling tidak saudara, seharusnya jangan ikut-ikutan. Itu paling tidak. Ya, tapi tetap hati-hati. Karena yang namanya lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Jangankan lingkungan pekerjaan, proyek basah. Lingkungan orang-orang yang menolak Bapa Yahweh, itu pengaruhnya juga sangat besar. Komunitas orang-orang yang menolak Bapa Yahweh itu pengaruhnya juga sangat besar. Berapa banyak orang yang sudah di dalam Bapa Yahweh, sudah dibaptis pembaruan, sudah mengenal Bapa Yahweh dengan cukup baik, tapi kembali lagi menyembah-nyembah kekasih yang lamanya. Hanya karena apa saudara? Dia betah ada di komunitas yang lama. Alasannya selalu karena saya sudah baik dengan teman-teman yang ada di komunitas ini. Saya katakan menjalin satu pertemanan bahkan persahabatan mungkin sampai kepada persaudaraan atau kekeluargaan dengan siapapun itu baik. Tapi bukan berarti kalau sudah baik dengan orang lantas iman kita itu juga ikut diasimilasikan. Iman kita ikut dibaurkan dengan iman mereka. Ketika mereka menolak Yahweh, kemudian yang pertama kita tiarap dulu. Nanti lama-lama setelah Bapak Yahwehnya ditiarapkan, ya sudah deh, rasanya aku tidak enak. Karena teman-temanku tidak ada yang manggil Yahweh, tidak ada yang nyebut Yesua. Ya sudahlah, karena aku sudah baik dan aku sudah seperti keluarga dengan mereka. Ya udahlah, enggak apa-apa. Enggak usah panggil Yahweh lagi lah, enggak usah panggil Yesua lagi. Toh Tuhan itu juga mengerti isi hatiku seperti apa ketika aku menyebut dengan Tuhan dan Allah. Saya katakan jari sopo. Kamu saja, namamu Ana, saya panggil Ani saja. Saya ganti huruf belakangnya. Nengok enggak kira-kira dia saudara? Enggak nengok. Wong namanya siapa tadi? Ana. Tak panggil Ani ya tidak akan nengok. Nah, Bapak Yahweh diperlakukan seperti itu. Tidak apa-apalah. Aku percaya Tuhan itu tahu isi hatiku seperti apa. Waktu aku nyebut Tuhan dan Allah, itu artinya sebetulnya aku sedang menyebut kepada Yahweh dan Yesua. Oh, tidak bisa saudara. Maka Bapak Yahweh itu memberikan satu warning. Dia kasih satu tendensi, satu catatan. Bahwa akulah Yahweh, inilah namaku untuk turun-temurun. Dikatakan untuk turun-temurun itu berarti untuk generasi ke generasi. Mau sampai generasi keberapapun umat manusia, nama Tuhan semesta alam yang benar itu tetap Bapak Yahweh. Amin. Jadi hati-hati dengan komunitas saudara. Jangan saudara pikir komunitas itu tidak ada pengaruhnya. Oh, itu pengaruhnya sangat besar. Saya banyak melihat orang-orang yang imannya sudah di dalam Bapak Yahweh tumbang satu persatu. Hanya karena ada di dalam satu komunitas yang tidak menyembah Bapak Yahweh. Jadi kalau kita kembali ke firman Tuhan ini, bagaimana dengan kita, anak-anak Bapa Yahweh? Ketika kita tahu ada yang tidak beres di lingkungan pekerjaan kita berani enggak ngambil sikap seperti anak teman saya tadi, resign, cari pekerjaan yang lebih kosher. Atau justru kita tutup mata, kita pura-pura enggak tahu, bahkan mungkin kita ikut-ikutan main kotor. Seharusnya saudara, paling tidak jangan ikut-ikutan. Kalaupun saudara tidak ikut-ikutan kemudian saudara disingkirkan, dimutasi ke bagian lain, tapi masih di satu perusahaan yang sama, it's okay. Yang penting di hadapan Tuhan, tangan saudara itu tetap bersih. Ya. Jadi jangan kita bangga dengan hasil yang besar yang kita bawa pulang, tapi hasil itu ternyata tidak kosher. Jadi sekali lagi,
hati-hati karena lingkungan itu membawa satu pengaruh dan dampak yang besar. Hari ini saudara, Torah kembali mengajar kepada kita. Jangan takut dengan siapa tadi? Yang kedua, Mesir atau Mitzrayim. Jangan pernah kita takut disingkirkan. Saya percaya ketika kita dengan satu tekad yang bulat mau bekerja dengan gaya Torah, percayalah Bapak Yahweh mesti sanggup menyediakan pekerjaan yang kosher untuk saudara. Jadi nanti ketika hasilnya itu dibawa pulang oleh saudara ke rumah, dimakan anak istri, hasil itu akan dibuat Bapak Yahweh berlipat kali ganda. Karena apa yang saudara kerjakan itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Asal apa? Saudara berani ambil sikap. Tapi kalau saudara tiarap atau justru ikut-ikutan, ya tidak bisa. Itu justru akan jadi satu belalang pelahap. Maka coba renungkan, barangkali masalah bertubi-tubi datang di dalam kehidupan saudara. Renungkan. Barangkali bisa jadi, bahkan tidak hanya bisa jadi, tapi bisa saya pastikan itu karena hasil yang kita bawa pulang tidak kosher. Ya. Hasil yang kita bawa pulang itu ada campur tangan kecurangan. Nah ini yang Bapak Yahweh tidak suka. Orang-orang yang di dalam Bapak Yahweh semakin ke sini, semakin mendekati kedatangan Yesua, itu semakin dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Masuklah dalam proses pemurnian ini. Kita semua ditampi untuk masuk dalam proses pemurnian ini. Jangan sampai kita itu ketika angin penampian dihembuskan, kita justru terbawa angin itu keluar dari tampah penampian. Hati-hati. Setiap beras yang keluar dari tampah penampian, kalau sampai beras itu keluar, yang pertama bisa dipastikan yang keluar bukan beras, tapi apanya? Gabah, kulitnya. Yang kedua, yang keluar kalau itu masih dalam bentuk beras, itu berarti beras yang rusak. Yang kalau saudara perhatikan, saudara terawang beras itu tengahnya kopong, kosong. Rusak seperti item-item. Pernah lihat ya? Ada beras, kalau dilihat satu putih bersih, bulat, padat. Kita tekan pakai kuku begini susah. Tapi saudara pernah ketemu juga kan? Beras yang tengahnya kosong, dilihat di terawang itu seperti ada item-itemnya. Saudara pites pakai kuku, remuk. Nah orang-orang yang keluar dari tampah penampian, itu seperti beras yang tengahnya kosong. Kalau enggak, kulit berasnya. Jadi hati-hati saudara. Ini waktu-waktu tidak hanya penampian, tetapi waktu-waktu juga pemurnian mendekati kedatangan Yesua. Ini yang kedua saudara. Kita tidak boleh takut dengan Mesir. Artinya kita tidak boleh takut untuk tidak menggunakan cara-cara dunia. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak boleh kita takuti? Yang ketiga yang tidak boleh kita takuti adalah orang yang terpandang. Kita buka Yeremia pasal ke-1, pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Di situ dikatakan perkataan-perkataan Yeremia anak Hilkia, seorang imam dari Anatot di tanah Benyamin, yang kepadanya Dafar Yahweh telah datang kepada zaman Yosia anak Amon, Raja Yehuda pada tahun ke-13 masa pemerintahannya. Hal itu terjadi juga pada zaman Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda, sampai berakhirnya tahun ke-11 bagi Sedekia anak Yosia, Raja Yehuda, pada masa pembuangan Yerusalem pada bulan ke-5. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, kepadaku itu dengan siapa berarti? Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian aku berkata, Tuhan Yahweh, lihatlah aku tidak mengetahui cara berbicara, karena aku masih muda. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata aku masih muda,
sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Perhatikan ayat yang ke-8. Jangan takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Yahweh. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku. Dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah, aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Lihat, pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan untuk meruntuhkan dan untuk membinasakan dan untuk menghempaskan, untuk membangun dan untuk menanam. Melalui Yeremia, Bapak Yahweh itu sedang memberitahu juga kepada kita supaya kita jangan takut dengan orang yang disebut orang-orang yang terpandang, dengan orang-orang yang secara harta itu berkelimpahan, atau gampangnya nyebut jangan pernah takut dengan orang kaya. Berapa banyak saudara di antara kita yang masih suka takut dan tidak berani menyampaikan kebenaran kalau berhadapan dengan orang kaya dan orang yang terpandang. Terkadang saudara, saya perhatikan ada orang-orang yang ketika menyampaikan kebenaran kepada seorang yang katakanlah orang itu orang kaya atau orang yang cukup terpandang, ketika dia sampaikan kebenaran itu, lalu ketika si orang kaya ini tidak merespon apa yang disampaikannya, kemudian orang ini saya perhatikan bingung, dia ketakutan. Waduh, jangan-jangan orang ini marah. Wah, bahaya ini. Kalau orang ini marah, nanti dia tidak bantu aku lagi. Sikap seperti ini saudara, ini satu sikap yang tidak hanya keliru tetapi salah besar. Saya secara pribadi punya satu sikap tersendiri terhadap orang-orang yang Bapak Yahweh pakai untuk memberkati kehidupan saya. Saya punya satu sikap, kalau orang itu memberkati kehidupan saya, dia banyak memberikan apapun barangnya kepada saya. Yang pertama saya selalu konsepkan dalam jantung hati saya, orang itu berarti tangannya dipinjam Bapak Yahweh untuk memberkati saya. Itu yang pertama yang harus kita konsepkan. Saudara mau diberkati siapapun, entah orang itu kenal Bapak Yahweh atau tidak, berapapun dan apapun barang yang diberikan orang itu kepada saudara, yang pertama yang harus saudara ketahui, bahwa orang itu cuman orang yang tangannya dipinjam Bapak Yahweh untuk memberkati kehidupan saudara. Berarti yang sesungguhnya memberkati siapa? Bapak Yahweh. Orang itu tangannya cuma dipinjam, ya. Aku pinjam tanganmu ya, tolong berkati anakku ini. Itu loh saudara. Dan lalu yang kedua, kalau orang itu memberkati kita, kalau orang itu kita tahu dia salah, kita jangan tutup mata, ya. Dan kalau kita coba benarkan kesalahannya, lalu dia tidak merespon, tidak perlu kita ketakutan, tidak perlu kita bingung, waduh ini bahaya nih, kok saya kasih kebenaran tapi tidak ngerespon ya, kok cuman diem aja ya, jangan-jangan dia marah, dia tidak bisa menerima kebenaran yang aku sampaikan. Wah ini bahaya ini, kalau sampai marah bisa-bisa aku tidak dibantu lagi. Jangan kita bersikap dan berpikir seperti ini. Ya, karena kalau kita bersikap dan berpikir seperti ini artinya terus kemudian kita berpikir, ya sudahlah kalau begitu besok lagi tidak usah aku kasih tahu soal kebenaran. Biarkan saja dia dengan iman percayanya, aku dengan iman percayaku, kita jalan sendiri-sendiri. Yang penting bisnis lancar. Hati-hati saudara. Kalau saudara punya sikap seperti ini artinya saudara itu hanya mau enaknya orang itu, tapi ketika orang itu mau kejegur jurang, saudara diam, saudara tinggalkan, bye-bye. Begitu loh.
Kira-kira kejem enggak orang yang seperti ini, saudara? Dia dikasih duit, dikasih mobil, dikasih rumah, dan dikasih apapun melalui orang yang tangannya dipinjam Bapak Yahweh. Tapi ketika orang itu jiwanya mau masuk jurang kebinasaan, dia diam saja. Ya, dengan kita bersikap apa? Ya sudahlah. Yang penting sekarang imannya jalan sendiri-sendiri. Dia tidak mau terima, daripada dia marah, ya sudahlah, biar saja. Yang penting aku tetap di imanku, dia di imannya, toh kebenaran itu sudah aku sampaikan. Oh, bukan seperti itu, saudara. Konsepnya. Tetap kita sampaikan terus kebenaran, sampai gayung itu bersambut. Ya, sampai orang itu menyambut apa yang kita sampaikan. Nah, nanti perkara orang itu tidak bisa menerima setelah dia menyambut apa yang kita sampaikan, nah itu baru urusannya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi jangan belum baru sekali menyampaikan kebenaran, orangnya tidak nanggepin, kita ketakutan, kita kebingungan. Nah, terus setelah kita kebingungan, kita ngomong, ya sudahlah, soal iman jalan sendiri-sendiri saja. Ini artinya saudara hanya mau duitnya orang itu, tapi ketika orang itu jiwanya, imannya mau binasa, saudara katakan goodbye. Terus pakai pembenaran. Nah, dulu tak omongi sing bener, orang nanggepi, ndak bisa. Seperti itu. Tetap kita harus sampaikan sampai ada satu respon. Nah, nanti setelah dia merespon, respon terakhirnya, finalnya dia tetap tidak mau menerima, itu baru kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Bapak Yahweh sudah melihat satu usaha yang kita lakukan untuk memenangkan jiwa itu, saudara. Untuk membuat jiwa itu tidak masuk dalam jurang kebinasaan. Tapi kalau belum kita sudah menyerah, karena dasarnya kita menyerah itu karena kita takut kalau orang itu kemudian pergi dari kehidupan kita, dan dampaknya bisnis pekerjaan kita atau kehidupan kita tidak ada yang mensupport lagi. Nah, ini yang salah. Ya, terkadang saya perhatikan masih ada orang-orang yang seperti ini. Nah, ini saya sebut dengan orang yang sebetulnya takut dengan orang yang terpandang atau dengan orang kaya. Karena apa? Sejak awal dia konsepnya sudah salah. Sejak awal konsepnya orang itu yang memberkati kehidupannya, bukan Bapak Yahweh yang memberkati kehidupannya. Tapi kalau sejak awal orang itu konsepkan bahwa orang ini, orang yang memberkati kehidupanku sekarang itu sebetulnya tangannya cuma dipinjam Bapak Yahweh untuk memberkati kehidupanku, maka ke belakangnya, kalau orang itu salah, dia akan berani menegur dan mengingatkan. Kan tinggal caranya, saudara. Kalau ditegur, diingatkan baik-baik juga tidak akan jadi masalah. Kita katakan, tetapi ini semua saya kembalikan kepada Bapak atau Ibu. Apakah Bapak atau Ibu bisa menerima atau tidak? Itu saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Saya dengan siapapun, saudara. Mau ketemu siapapun, mau dia orang yang terpandang, mau dia orang kaya, kalau ketemu saya, orang itu harus mendengar kebenaran. Tidak terima, it's okay, tidak jadi masalah. Ya. Saya dulu pada waktu mau dilantik jadi gembala, saya dibekali satu wejangan. Ya, saya diomongi, pokok kalau jadi gembala itu tidak boleh kalah wibawa. Yang pertama dengan orang kaya, dengan orang terpandang, tidak boleh kalah wibawa. Yang kedua, itu tidak boleh kalah wibawa dengan orang yang menentang atau memberontak kepada firman. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya sekalipun dengan orang kaya, kalau orang itu salah, saya harus berani mengingatkan, menegur orang itu. Apapun itu resikonya. Lalu kalau dengan orang yang menentang firman, jangan sampai saya itu membenarkan apa yang dia tentang. Hanya karena apa, saudara? Hanya karena saya takut
dikeroyok kanan kiri. Misalkan begini, saya yang menjaga pola makanan kosher. Lalu ketika saya ada di tengah-tengah komunitas orang yang tidak makan kosher, yang pola makannya tidak kosher. Lalu saya hanya seorang diri yang makannya makanan kosher. Nah, di situ ada mungkin sekitar 15-20 orang yang pola makannya masih belum kosher. Lalu mereka mengatakan, jari Pak Nino ora entuk lho makan kepiting karena itu ndak kosher. Udang, rajungan, cumi-cumi ndak boleh loh karena itu ndak kosher. Terus orang itu ngomong, ada yang nyeletuk begini. Alah, yang penting itu kan nganu, banyak orang ngomong toh, ngomong bareng-bareng, alah sing penting itu enak. Kan kita sudah di bawah kasih karunia. Kita kan sudah tidak di bawah hukum Taurat lagi. Kita di bawah kasih karunia sekarang. Jadi mau makan apa saja, wong kita sudah di bawah kasih karunia ya boleh. Ya toh Pak Nino, bener toh Pak? Nah di sini saya tidak boleh. Oh iya bener. Hanya karena saya takut dikeroyok sama orang banyak. Ya, tidak boleh. Saya mengiyakan atau membenarkan apa yang dia tentang. Kalau dia menentang soal firman, ya saya harus berani meluruskan. Saya harus berani mengatakan ini salah, ini tidak benar. Saya masih ingat saudara, dulu bahkan ketika jemaat Kehilat di tempat ini ada yang meninggal. Saya tidak perlu sebut namanya, karena ini ada kaitannya dengan orang lain. Saya masih ingat jemaat itu kakaknya seorang pendeta dari sebuah sinode besar gereja yang ada di Indonesia ini. Waktu itu ketika jemaat ini meninggal, keluarga sudah sepakat untuk dimakamkan dengan cara dikubur. Tapi anehnya saudara, kakaknya yang pendeta ini ceritanya dia anak yang paling tua dalam keluarga itu. Nah yang meninggal adiknya. Nah kakaknya yang pendeta ini justru ngomong, si iki dikremasi wae, dibakar aja. Karena kalau dikubur nanti biaya perawatan ke belakangnya, perawatan makamnya itu besar, mahal. Nah kita kremasi aja, dah pokok kremasi ya. Jadi dia tetap kekeh, saya batin sing mati sopo, sing bakar sopo. Itu loh. Lembok kamu bakar dirimu sendiri. Kan gitu. Waktu itu dia tetap kekeh. Pokok dikremasi saja sampai akhirnya anaknya itu nangis-nangis. Istrinya nangis-nangis di depan banyak orang. Wah saya kasihan. Kok sampai segininya ya? Ini pendeta ngerti firman atau enggak sebenarnya? Kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah itu katakan, tetapi coba kita baca saudara ya. Saya agak enggak hafal. Pengkhotbah 1 ayat 12. Ya, Pengkhotbah 12 ayat ke-7. Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada. Ya. Di situ katakan debu harus kembali kemana? Tanah seperti yang telah ada. Saya berpikir ini pendeta ngerti firman atau enggak ya? Firman Tuhan itu ngomong di dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah 12 ayat 7. Di situ dikatakan debu harus kembali ke tanah seperti yang telah ada. Nah kalau dibakar itu bukan debu kembali ke tanah, tapi debu jadi abu. Abu sama tanah itu partikelnya lain. Tidak sama abu dengan tanah saudara. Kalau dibakar berarti dia jadi tanah atau enggak? Kembali ke tanah seperti yang telah ada atau enggak? Enggak. Ya. Malamnya begitu ada ibadah tutup peti sekaligus penghiburan. Saya tidak peduli. Dia sekalipun seorang pendeta senior dari sebuah sinode gereja yang besar. Saya katakan dalam firman itu. Saudara-saudara sekalian, kita itu hanya boleh tunduk kepada apa kata firman. Jangan ditambahi, jangan dikurangi.
tunduk itu hanya kepada firman, bukan kepada manusia, termasuk kepada pendeta. Saya ngomong gitu, saudara. Karena apa? Kalau firman itu tidak mungkin ngomongnya salah. Ya, tidak ada firman itu melintir-melintir dirinya sendiri, tidak ada. Tapi kalau pendeta itu masih bisa melintir firman. Bagaimana pendeta tidak melintir firman? Wong jelas-jelas kitab suci ngomong, orang yang mati di dalam Yesua itu fisik atau raganya harus dikubur. Supaya apa? Dia dari debu akan kembali kepada tanah seperti yang telah ada. Tapi kalau pendeta masih bisa melintir, pendeta masih bisa bilang dan mengizinkan, membolehkan jenazah orang yang mati di dalam Yesua itu boleh dikremasi, boleh dibakar. Nah, ini namanya pendeta yang melintir firman. Saya perhatikan mukanya merah padam, saya tidak peduli. Ya. Di sini yang saya lakukan, saya bukan sedang membela Bapak Yahweh, tapi saya sedang membela kehormatannya Bapak Yahweh. Yang saya bela itu wibawanya firman. Jangan firman itu diinjak-injak, diputar balik, dipelintir-pelintir. Maka saya tidak peduli, waktu itu saya katakan kalau pendeta itu masih bisa melintir firman. Oh, jelas-jelas firman ngomong, orang yang mati di dalam Yesua, maka dia harus dikubur supaya debu itu kembali ke tanah. Tapi kalau pendeta masih bisa melintir, boleh dibakar. Ya. Nah, ini aturan dari mana? Ayat dari mana? Tidak ada, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, kita diberitahu melalui Yeremia, jangan pernah kita takut dengan orang-orang yang terpandang. Dia seorang pendeta yang senior, saudara. Bahkan dari satu sinode gereja yang besar, yang tidak perlu saya sebut nama pendeta dan sinodenya siapa. Ya, dia orang yang cukup terpandang di kotanya. Tapi saya tidak peduli. Kalau yang namanya firman harus disampaikan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selebihnya itu berarti dari siapa? Setan. Ya. Di sini saudara, melalui Yeremia atau Yeremia, Bapak Yahweh kembali memberitahu satu hal kepada kita. Jangan pernah takut jemaat Kehilat Mawar Syaron. Karena aku Yahweh ada bersama-sama dengan engkau, jemaat Kehilat Mawar Syaron. Amin. Aku Yahweh yang nanti akan membebaskan engkau. Ketika engkau itu dikeroyok kanan kiri, atas bawah, muka belakang, dan engkau tersudut, akulah Yahweh yang akan membebaskan engkau. Ya, jangan pernah kita takut dengan siapapun. Maju terus kita beritakan kebenaran. Amin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa yang tidak boleh kita takuti? Yang keempat adalah, iku ra iso maneh iki. Kok macet-macet? Kenapa, Pan? Yang keempat, jangan pernah takut dengan orang-orang Enak, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, dan orang-orang Kanaan. Kita baca dulu saudara ayat-ayat ini. Kita buka Bamidbar atau Bilangan 14 ayat pertama sampai dengan yang ke-9 dan pasal 13 ayat 25 sampai 29. Dan seluruh umat itu mengangkat dan mengeluarkan suaranya, dan orang-orang itu menangis sepanjang malam itu. Dan seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Mose dan Aaron. Dan seluruh umat itu berkata kepada mereka, seandainya saja kita mati di tanah Mitsraim, atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini, lalu mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita menunjuk seorang pemimpin, dan marilah kita kembali ke Mesir. Kemudian Mose dan Harun tersungkur pada mukanya di depan seluruh kumpulan jemaat Bani Israel. Dan Yehosua bin Nun, anak Kelef, anak Yefune dari para pengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya
adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh, serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita. Pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka, tetapi Yahweh beserta kita. Janganlah kamu takut kepada mereka. Nah, yang jangan ditakuti siapa? Mundur ke pasal 13 ayat 25 sampai 29. Ketika mereka kembali dari mengintai negeri itu pada akhir hari yang ke-40, mereka pun berjalan, dan Harun dan segenap jemaat Bani Israel di padang gurun Paran di Kades. Dan mereka membawa kembali berita kepada keduanya dan kepada seluruh umat itu, dan menunjukkan kepada mereka buah negeri itu. Dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, kami sudah datang ke negeri tempat engkau telah mengirim kami. Dan memang ia berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah buahnya. Namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat, dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus. Dan lebih lagi kami sudah melihat orang-orang enak di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het dan orang Yebus dan orang Amori tinggal di bukit, dan orang-orang Kenani tinggal di dekat laut dan pada sisi sungai Yordan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sini yang dimaksud dengan penduduk negeri itu di ayat 9 itu siapa, saudara? Di pasal 14 ayat yang ke-9 tadi. Yang dimaksud penduduk negeri itu siapa? Ya ini orang Yebus dan orang-orang lainnya. Ada orang Enak, ada orang Amalek, orang Het dan sebagainya. Siapa mereka ini sebetulnya, saudara? Siapa sebetulnya orang Enak, orang Amalek, orang Het, orang siapa? Yebus dan sebagainya ini sebetulnya siapa? Kita coba lihat. Yang pertama, orang Anak atau Enak. Orang Anak itu selain berarti huge atau besar, anak atau enak itu juga berarti nek atau leher. Nah, ini berbicara tentang orang yang tengkuknya tegar-tegar, alias tegar tengkuk. Ini yang pertama, yang ditakuti oleh orang-orang Israel, yaitu orang Enak. Enak itu artinya orang yang tengkuknya tegar-tegar, alias tegar tengkuk. Kemudian orang yang ditakuti oleh bangsa Israel itu adalah orang Amalek. Amalek ini keturunannya Esau. Selain sombong atau tidak butuh Tuhan dan penentang Bapak Yahweh, Amalek itu artinya juga suka bertengkar. Kemudian orang yang ketiga, orang yang ditakuti oleh bangsa Israel itu disebut dengan orang Hiti atau orang Het. Hiti atau Het itu artinya teror. Roh yang ada di dalam orang Hiti atau orang Het ini saya sebut rohnya penunggang kuda putih atau roh teror. Selama ini, saudara, kekristenan seringkali salah persepsi dengan penunggang kuda putih yang ada di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Seringkali orang beranggapan kalau penunggang kuda putih yang dimaksud di ayat ini di Wahyu 6 ayat 2 itu Yesua. Salah, padahal bukan Yesua. Penunggang kuda putih di situ yang dimaksud itu adalah simbol dari teror atau teroris. Kenapa saya katakan penunggang kuda putih di situ yang dimaksud teroris atau tukang teror? Karena yang dibawa penunggang kuda putih itu cuman busur panah, tapi tidak ada anak panahnya. Nah, kalau yang dibawa cuman busur panah, mau ngapain coba, saudara? Dia hanya mau apa tadi? Neror. Dia tidak bisa mana, mau yang dibawa cuman apa? Busur panahnya. Coba saudara perhatikan, yuk kita buka yuk. Gileadna 6
ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang apa itu? Sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Jadi dia cuman memegang sebuah busur. Dia cuman megang busur panahnya, tapi tidak bawa anak panahnya. Nah kalau cuman megang busur, tidak bawa anak panah, itu artinya cuman untuk nakut-nakutin, untuk neror. Ini orang ketiga atau orang Hiti atau orang Het yang ditakuti oleh orang Israel. Kemudian yang keempat, yang ditakuti oleh orang Israel itu orang Yebusi atau orang Yebus. Yebusi itu artinya pengaruh yang jahat. Kemudian orang kelima yang ditakuti oleh bangsa Israel itu disebut dengan orang Emori atau Amori. Emori itu artinya perbantahan atau orang yang suka membantah. Dia tidak mau menerima ajaran. Jadi apa saja itu akan dibantah. Nah kalau hidup dengan orang model begini saudara, repot. Ya, dikasih tahu yang baik bantah. Kemudian orang yang keenam yang ditakuti bangsa Israel itu disebut dengan orang Kenani atau Kanaan. Kenani itu artinya trap atau perangkap atau jebakan. Nah melalui Yehosua dan Kaleb atau Yosua dan Kaleb, Bapak Yahweh itu memberitahu bahwa kita itu tidak boleh takut dengan orang-orang model seperti ini. Kalau saudara perhatikan nama-namanya, di situ saudara bisa melihat dan saudara bisa menyimpulkan kalau tidak ada baik-baiknya sama sekali orang-orang yang tinggal di Kanaan, saudara. Maka pada waktu itu orang Israel itu sangat ketakutan. Begitu pengintai itu dikirim untuk mengintai tanah Kanaan, begitu melihat orang-orang Amalek seperti ini orangnya, orang Het, orang Yebus, orang Kanani, modelnya orangnya besar-besar, bahkan dikatakan mereka memakan manusia. Maka orang-orang Israel jadi apa? Ciut nyalinya, mereka ketakutan. Tapi Bapak Yahweh itu tidak mau, saudara. Tanah yang baik, tanah yang limpah dengan susu dan madu, itu ditinggali orang-orang jahat seperti mereka. Maka karena Bapak Yahweh itu tidak mau tanah yang baik itu ditinggali oleh orang-orang jahat, Bapak Yahweh itu bawa satu bangsa besar keluar dari Mitzrayim. Dan Bapak Yahweh berpikir bangsa inilah yang lebih layak mendiami tanah perjanjian. Bangsa siapa itu? Tidak lain adalah bangsa Israel. Dan kalau Bapak Yahweh sudah memilih sendiri penduduknya untuk berdiam di Israel, maka orang-orang yang sekarang itu ribut ngotot Yerusalem itu bukan milik Israel, atau Yerusalem itu bukan milik Israel. Israel harus pokok dihapus dari peta dunia. Mereka mau ngotot seperti apapun, tapi kalau Bapak Yahweh itu sudah milih penduduknya yang harus ditinggal di situ itu orang-orang Israel, mau ngotot seperti apapun ya tidak akan pernah bisa. Mereka menyingkirkan bangsa Israel atau menyingkirkan Israel atau Yerusalem itu dari peta dunia. Tidak akan bisa menyingkirkan dari tempatnya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sendiri yang milih penduduknya. Nah kalau Bapak Yahweh sendiri yang milih, siapa pertanyaannya yang bisa menyingkirkan? Tidak ada. Kita yang ada di sini saudara, mungkin kita pernah ketemu dengan orang-orang model seperti ini, ya, dengan tipe orang ini. Atau mungkin kita belum pernah ketemu orang-orang model seperti ini. Tapi saudara catat, cepat atau lambat, selama saudara masih hidup, suatu saat saudara akan ketemu orang-orang model seperti ini. Saudara akan ketemu orang-orang model orang Kanaan yang artinya trap, perangkap atau jebakan, orang-orang yang suka
jebak saudara untuk masuk dalam kehidupan yang jahat, atau orang-orang Yebus, atau orang-orang Amori, atau Yebus, orang-orang yang sering memberi pengaruh jahat kepada saudara. Kalau sekarang belum pernah ketemu, suatu saat saudara pasti akan ketemu dengan orang-orang model seperti ini, saudara. Ya, tapi saudara, kita sudah diberitahu, jangan pernah takut kalau kita ketemu dengan orang-orang model seperti ini. Karena apa, saudara? Karena Bapak Yahweh sudah memberitahu bahwa roh-roh yang melindungi mereka itu akan menyingkir dengan sendirinya begitu mereka berhadapan dengan roh pelindung yang ada di dalam kita. Amin. Jadi mereka mau rohnya yang ada di dalam mereka itu roh perbantahan, roh tukang jebak, roh lason hara, roh dari orang-orang yang suka memberi pengaruh jahat. Tapi ketika mereka berhadapan dengan kita, dengan saudara dan saya, perlu saudara ketahui, roh mereka itu akan otomatis menyingkir ketika berhadapan dengan roh pelindung yang ada di dalam kita. Karena sekali lagi, roh yang melindungi di dalam kita itu lebih besar dari roh manapun. Amin. Ya, roh Bapak Yahweh itu jauh lebih besar dari roh manapun. Saya banyak perhatikan saudara. Tapi asal saudara sebelum ketemu dengan orang-orang tersebut, misalkan saudara janjian untuk ketemu, dan saudara mendapat informasi atau saudara tahu orang-orang ini yang akan saudara ketemui itu tipe-tipe orang yang ada di depan ini tadi. Saudara doa dulu dari rumah. Saudara doakan, kalau saudara sudah pernah ketemu wajahnya, ngerti wajahnya, saudara bayangkan wajahnya pada saat berdoa. Tapi kalau belum, saudara cukup katakan kepada Bapak Yahweh, Bapak, saya mau ketemu dengan orang ini. Kalau tahu namanya, sebut namanya. Kalau tidak tahu, katakan, saya tidak tahu namanya, saya tidak pernah kenal, dan saya tidak pernah berjumpa dengan orang ini sebelumnya. Tapi, siapapun roh yang ada di dalam orang ini, Bapak, saya minta sejak sekarang engkau bungkam roh yang ada di dalamnya. Buat dia hanya mendengarkan apa yang menjadi perkataan saya. Ya, urapi perkataan saya. Berikan saya wibawamu. Saya perhatikan saudara. Ketika berjumpa yang saya sudah tahu orangnya model seperti ini. Model satu di antara 6 orang yang ditakuti orang-orang Israel ini. Mereka tunduk saudara. Ya, mereka bungkam. Mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, ini membuktikan bahwa roh yang ada di dalam saya dan roh yang ada di dalam saudara, yang saya sebut dengan roh pelindung kita, itu jauh lebih besar dari roh manapun. Dan roh itu adalah rohnya Bapak Yahweh. Amin. Jadi tidak boleh ya kita takut. Mungkin ketemu orang model begini, kita takut. Oh, tidak usah. Ya, percayalah, yang ada di dalam engkau itu jauh lebih besar dari siapapun. Ini adalah semua yang tidak boleh kita takuti di dunia ini. Mulai dari yang pertama, kita tidak boleh takut dengan setan dan kuasa kegelapan. Sampai kita tidak boleh takut dengan tipe-tipe orang yang ditakuti oleh bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Bapak Yahweh itu melarang kita untuk takut? Bapak Yahweh melarang kita takut karena di dalam pahat atau di dalam ketakutan. Karena ketika kita takut, sebenarnya ketakutan itu adalah bagian dari cara hidup. Tentunya cara hidup yang salah yang akan menutup pintu pele atau pintu keajaiban Bapak Yahweh. Dan begitu kita takut, mental dan iman kita itu akan diblok untuk tidak percaya kepada keajaiban Bapak Yahweh. Dan ini akan membuat kita tidak pernah bisa menyaksikan dan mengalami mujizat Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita.
Jadi ketika Bapak Yahweh mengatakan jangan khawatir, itu ada alasannya dan saya pernah memberitahu. Lalu ketika Bapak Yahweh mengatakan jangan juga kamu takut, itu juga ada alasannya. Nah, kenapa Bapak Yahweh melarang kita untuk takut? Karena ketakutan itu sebenarnya bagian dari cara hidup yang salah yang akan menutup pintu keajaibannya Bapak Yahweh. Nah, begitu pintunya ketutup, maka kita akan diblok imannya. Untuk kemudian yang pertama kita tidak percaya dulu. Kita dibawa ke satu fase untuk tidak percaya kepada keajaibannya Tuhan. Nah, kalau kita sudah tidak percaya, bagaimana kita mau melihat dan mengalami mujizat Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita? Ya tidak akan bisa. Karena ketakutan itu apa? Bagian apa ini? Cara hidup yang salah. Dan ternyata cara hidup yang salah yang kita lakukan tanpa kita sadari itu menutup pintu pele, pintu keajaibannya Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian, lo pahat, jangan pernah kita takut. Percayalah, Yahweh Yelahem lahem wa atem taharisun. Bapak Yahweh yang akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini.